يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekarang bacaannya sampai halaman 199. Bacaannya sampai mana nih? Tandain kemarin. 17 di bawah kan? Enggak bacaannya. Rumah sobat. Summa asabatuhu. Nah, ya. Masih wali nikah ya. Bapak, kalau bapak nggak ada, kakek nggak ada, terus ke atas. Sampai ke atas nggak ada, baru berpindah kepada saudara laki-laki yang sekandung. Urutan wali nikah tuh ya. Bapak dulu. Bapak, kalau bapak meninggal berarti kakek meninggal berarti terus ke atas. Nggak ada ke atas, semua meninggal nggak ada. Berpindah kepada wali nikah kepada saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian saudara laki-laki yang sekandung meninggal nggak ada, maka berpindah kepada saudara laki-laki yang sebapak. Saudara laki-laki yang sebapak nggak ada meninggal, maka berpindah kemudian kepada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Terus ke bawah tuh, cucu ponakan, cicit ponakan, terus ke bawah tuh. Semua nggak ada ke bawah pada meninggal, berpindah kepada ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, terus ke bawah, cucu ponakan laki-laki, cicit ponakan laki-laki, terus ke bawah. Semua nggak ada, semua meninggal, berpindah kemudian kepada paman yang sekandung. Bapak kita punya adik, punya abang yang laki-laki yang sebapak seibu, itu namanya paman yang sekandung. Paman sekandung, maka dialah yang menjadi wali apa? Wali nikah. Jadi paman sekandung nggak langsung jadi apa? Wali nikah tuh. Jadi itu urutannya tadi tuh. Kalau semua udah nggak ada, baru wali nikah berpindah kepada paman yang sekandung. Paman sekandung artinya kita punya paman, boleh adik bapak, boleh abang bapak, yang sebapak, yang apa? Yang seibu. Kamu itu disebut sebagai paman yang sekandung. Paman sekandung nggak ada, berpindah wali nikah kepada paman yang sebapak. Bapak kita punya adik, punya abang yang sebapak doang. Kita punya bapak, punya abang atau punya adik yang sebapak, tapi tidak sebapak, tidak seibu, cuma apa? Sebapak doang. Jadi kalau paman yang sekandung tidak ada, meninggal nih, udah. Nah, berarti wali nikah berpindah kepada paman yang sebapak. Paman yang sebapak artinya kita punya ayah, kita punya bapak, adiknya atau abangnya, tapi yang hanya sebapak, yang hanya sebapak. Ini kita begini mesti enggak, ini mesti tahu. Jangan dibohongin sama orang yang nggak ngerti. Kadang-kadang ada orang yang sotoy, apa sotoy? Sotoy. So tahu deh, oh begini yang benar. Padahal dia nggak ngaji. Atau orang ngaji kadang-kadang nggak paham, karena nggak tahu begini yang benar. Kan semua harus dasar apa? Referensi daripada para ulama, kan begitu. Nggak boleh satu hukum apapun yang ada di hukum agama keluar dari apa? Dari ketentuan dari para ulama, nggak boleh. Ada pernah kaget waktu ada orang yang nerangin mandi hadas itu perlu kosong baru tayin. Ada kaget dengar tak? Ya Allah, orang kok nerangin mandi hadas kudu apa?
qasad ta'arud ta'yin, ya Allah. Padahal qasad ta'arud ta'yin hanya ada pada apa? Sholat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang wajib cuma 3. Qasad ta'arud ta'yin di hati masuk pas Allah, masuk di hati. Usalli fardhu subhi sudah. Kalau berjamaah tambahkan wajib kalimat ma'muman. Itu yang wajib 3. Qasad ta'arud ta'yin. Anda pernah kaget waktu ada orang yang terangin kita mandi hadas, maka butuh kepada 3 hal. Pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga. Jadi pas berhadas niatnya usalli fardhu subhi. Ayo lah. Artinya kita guru agama, manakala kita nggak kuasa itu bidang, jangan dipaksain ngajar. Kalau kita nggak ngerti satu itu bidang ilmu agama yang kita belum pernah belajar atau kita belum pernah tahu, jangan pernah maksain untuk apa? Untuk mengajar itu bidang, jangan maksain. Dibacanya Bulughul Maram, dibacanya Bulughul Maram. Itu yang ngajar Al-Hafidz Ibnu Al-Asqalani rahimahullah. Perlu baca kitab banyak itu. Jangan baca hadisnya kemudian diterjemahkan, dipahami dengan bahasa kita. Ngawur pada akhir meranginnya. Bukan hanya pengen dengerin, bukan, tapi kedengeran. Kata ya Allah, tuh orang terangin macam-macam sengaja hukum agama. Karena ini hukum agama harus ada apa? Harus ada referensi dari para ulama. Bukan dia, karena dia bukan ulama, aneh bukan ulama. Ataupun dia bukan ulama. Kita cuma sebagai pelajar agama yang ikutin pendapat para ulama. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Apalagi kita pakai duri. Duri kan dari dulu generasi ke generasi itu terus estafet tuh. Terus estafet, alhamdulillah. Oh, jadi mandi hadas pakai qasad ta'arud ta'yin, kita bikin pada akhirnya barangan. Artinya kalau kita nggak nguasain, udah nerangin yang lain aja secara umum. Jangan nerangin hukum, jangan. Nerangin banjir deh. Nerangin yang umum gitu, nerangin yang nggak ada kaitan dengan apa? Dengan hukum agama. Banjir deh, kebakaran deh. Atau gimana cara masang gas LPG yang lain. Ngerti hukum agama, zaman sekarang dosa. Yang bilang bin Ali bin Abdurrahman Segaf, dia punya guru. Beliau bilang apa? Zaman ente sekarang, orang yang nggak tahu jadi sok tahu sekarang. Zaman ente sekarang, orang yang nggak tahu jadi apa? Jadi sok tahu sekarang. Kita ngeri pada akhirnya. Kejadian benar, kita ngajar tempat A, tempat C, kampung A, kampung B, kampung. Terus kita ngajar. Kita bukan pengen ngeri, tapi apa? Ada berarti kuping. Allah, Tuhan. Atau kita nggak dengar, tapi ada jamaah yang nyampein. Tapi emang benar begini? Kagak. Kitabnya aja nggak ada kitabnya. Kitab dia kan kita terus sablon kan. Ada kitab dimaksain tuh hukum mesti ada, nggak ada. Nggak ada itu hukum, nggak ada. Sama sekali nggak ada itu hukum, keterangannya dari para ulama dimaksain mesti ada. Mesti ada, benar tuh nggak ada, itu pemahamannya sendiri. Dibaca hadis Bulughul Maram, dipahami dengan pemahaman dia. Bahaya seperti itu. Dia bilang kalau pengen baca Bulughul Maram, kita baca syarahnya. Minimal tuh baca Misbahus Shalam. Yang Arab itu orang kita, ulama Bekasi. Ya ulama Bekasi, Mulujirin Bekasi itu. Baca itu kitab beliau tuh. Kalau pengen banyak lagi, baca yang lain, Subulus Salam, baca ya. Atau salah-salah yang lainnya dari itu kita Bulughul Maram, baca lagi, baca terang. Oh iya, ini terangannya begini nih, yang terangnya salah tuh. Nah itu tadi ya, kalau paman yang sekandung nggak ada, meninggal, maka berpindah kewajiban kepada paman yang sebapak. Paman yang sebapak meninggal, maka berpindah kewajiban kepada sepupu laki-laki dari paman yang sekandung, ya. Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Nah, pula kita laki-laki paman yang sekandung meninggal dunia, maka berpindah kepada dari paman yang sebapak, tuh gitu ya. Kalau semua sudah tidak ada, maka baru fal maula al mu'tiqun dzakaru itu ya kemarin ya. Maka berpindah kembali kepada tuan yang memerdekakan dia yang laki-laki. Nih ada budak perempuan. Budak perempuan ini pernah dimerdekakan dari perbudakan oleh ini tuan. Yang memerdekakan laki-laki, tuannya deh. Kata tuannya, engkau bebas dari perbudakan. Itu tuannya disebut sebagai as-sayyidul mu'tiqun dzakaru.
Kalau ini perempuan yang tadi asalnya budak, yang Tuhan dimerdekakan, dia pengen nikah, wali nikahnya semua yang disebut tadi di atas nggak ada, baru tuh sampai ke sepupu laki-laki dari paman yang sebapak tidak ada, baru ini budak perempuan, maka wali nikahnya berpindah kepada dari siapa tuh? Tuhan yang memerdekakan dia dari perbudakan yang laki-laki. Dialah yang berhak untuk menjadi wali nikah. Summa asobatuhu, kemudian asobahnya itu yang tadi sebutin tuh ya, yang tadi yang udah ada sama tuh. Pertama satu ponakan anak laki-laki, saudara laki-laki yang sekandung, kemudian saudara laki-laki yang sebapak, kemudian ponakan laki-laki, kemudian keponakan laki-laki dan saudara yang sebapak, kemudian paman yang sekandung, kemudian paman yang sebapak, sama urutan seperti itu urutannya itu. Jadi ini Tuhan punya saudara laki-laki yang sebapak, bapaknya itu ada bapaknya nggak ada kakaknya ada, terus ke atas baru berpindah kepada saudara laki-laki yang sekandung. Nggak ada meninggal juga, maka berpindah kepada sama gitu tadi gitu ya, sama tuh. Jadi masalahnya berganti sebagai Tuhan yang pernah memerdekakan dia dari perbudakan. Itu disebut sebagai summa asobatuhu bihaqqil wala'i sawa'un kana al-mu'tiqu rajulan aw imra'atan, baik yang membebaskan dari perbudakan adalah laki-laki atau perempuan, sama mau laki perempuan seperti itu hukumnya. Wa ba'da asabatil mu'tiqi, setelah asabah dari al-mu'tiq, Tuhan yang memerdekakan dia dari perbudakan, maka orang yang pernah membebaskan perbudakan dari orang yang pernah membebaskan perbudakan. Nah, ada budak nih. Ini budak dulu pernah memerdekakan di bangsa oleh tuannya. Kemudian ini tuan juga pernah dulu sebagai apa? Budak. Jadi ada seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh seorang tuan. Itu namanya adalah tuannya siapa? Al-Mu'tiq. Nah, tuannya dulu pernah jadi apa? Budak. Juga pernah dimerdekakan oleh seorang tuan di atasnya. Disebut sebagai Mu'tiqul Mu'tiq. Begitu ya. Nah, kita nggak paham dia udah belum kenal soalnya ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عناد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله
على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.